Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang dua pemain yang bermain di pertandingan UEFA Champions League dini hari tadi waktu Indonesia. Yang pertama adalah Mohamed Salah yang mencetak 1 gol dan terlibat dalam 1 gol lainnya bagi Liverpool, dan pemain kedua adalah Lionel Messi yang mencetak 2 gol dan secara tidak langsung juga terlibat dalam proses 1 gol yang dicetak oleh timnya Paris Saint-Germain. Saya ada membuat begitu banyak konten tentang Lionel Messi yang saya jelaskan dan tegaskan bahwa pada intinya Messi belum habis walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Kenapa saya katakan Lionel Messi itu belum habis? Karena Lionel Messi adalah pemain yang mengandalkan teknik, bukanlah pemain yang mengandalkan kecepatan. Jika dia mengandalkan kecepatan, ya logis di usianya yang sudah tidak muda lagi tentu akan sulit bagi Messi untuk bermain at the highest level. Seperti yang sekarang dia bermain untuk Paris Saint-Germain, dan kita tahu Paris Saint-Germain punya misi yang berat, yaitu untuk bisa menjadi juara di UEFA Champions League. Maka itu manajemen Paris Saint-Germain mengontrak begitu banyak pemain yang sebelumnya pernah merasakan sukses menjadi juara di UEFA Champions League. Selain Messi, kita tahu ada Sergio Ramos, ada Wijnaldum, ada juga Keylor Navas, dan juga pemain-pemain bagus lainnya. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool kita tahu bahwa Mohamed Salah pernah membawa Liverpool menjadi juara Liga Champions pada tahun 2019 saat bermain di Stadion Wanda Metropolitano yang merupakan kandang dari Atletico Madrid. Saat itu Liverpool menang lawan Tottenham Hotspur dengan skor akhir 2-0, Salah mencetak salah 1 gol. Dan di pertandingan dini hari tadi, Salah menjadi pemain yang begitu aktif di atas lapangan untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Atletico Madrid di lini pertahanan. Liverpool seperti biasa turun dengan kekuatan penuh. Kali ini Alisson bisa kembali membela Liverpool setelah bermain untuk tim nasional Brazil di pertandingan internasional kualifikasi Piala Dunia. Dan saya perhatikan Alisson ada beberapa kali melakukan save yang gemilang, atau yang biasa saya katakan save yang krusial. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi teman-teman. Dan saya jelaskan bahwa efektivitas Liverpool itu berada di lini serang. Karena ada trio Firmansyah. Tapi di antara 3 pemain tersebut, saya pikir Salah adalah pemain yang memang paling efektif. Karena Salah itu bukan saja bisa mencetak gol, tapi Salah sering terlibat dalam proses mencetak gol. Jadi pemain ini adalah pemain serba bisa. Dia juga tidak pernah diam di satu posisi. Sama juga sebetulnya seperti Mane dan juga Firmino. Tapi Salah punya visi dalam urusan membagi bola. Dan seperti yang kita saksikan di pertandingan dini hari tadi teman-teman, kenapa saya bicaranya semangat? Agar kalian juga semangat mendengarkannya ya. Jadi di pertandingan dini hari tadi teman-teman, kita bisa perhatikan bagaimana Salah menjadi key player bagi Liverpool. Coba kalian bisa lihat lagi tayangan ulang atau replay dari gol Liverpool yang pertama. Betul, yang dicatat, yang mencetak golnya adalah James Milner. Tapi lihat dong kerja keras dari Salah. Dia menggiring bola atau mengotak-ngatik bola dari kanan masuk ke tengah. Melewati gangguan atau juga pencegahan yang coba dilakukan oleh 3 pemain Atletico Madrid. Dan dia bisa melepaskan syuting yang sebetulnya mengarah ke gawang Jan Oblak. Tapi ya bagusnya ada James Milner di sana yang bisa merubah arah bola. Sehingga memang Liverpool bisa unggul secara cepat. Memang jika tidak ada Milner, ya tentu Liverpool tidak mencetak gol pertama tersebut dalam pertandingan ketat. Tapi jika Salah tidak bekerja keras seperti itu, belum tentu juga peluang tersebut tercipta. Jadi Salah adalah key player dalam pertandingan ini. Dan kita lihat bagaimana bolak-balik Salah ini dipres oleh para pemain Atletico Madrid. Atletico bisa comeback. Atletico bisa mencetak 2 gol setelah Liverpool sebelumnya unggul dengan skor 0-2. Tapi kita juga melihat bagaimana permainan Salah itu terus-menerus menyulitkan para pemain Atletico yang berada di salah satu sektor fullback untuk ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Itu pun yang saya jelaskan di pertandingan dini hari tadi pada saat saya siaran di SCTV. Bahwa 2 fullback dari Atletico Madrid itu tidak bisa banyak terlibat sehingga pemain-pemain lain Atletico itu memilih untuk mengirimkan umpan-umpan jauh untuk bisa membuka pertahanan dari Liverpool. Dan itu memang berhasil.
Memang kita tahu salah satu kelemahan Liverpool itu berada di lini pertahanan. Memang kita melihat ada pemain-pemain yang bagus di sana, tapi kan terlihat dalam beberapa match baik di EPL dan juga di Champions League, para pemain tim lawan itu sebetulnya bisa menerobos pertahanan dari Liverpool. Cuma memang Alisson adalah penjaga gawang yang sulit ditaklukkan. Dan di game ini juga dia melakukan begitu banyak saves yang krusial dari Griezmann, dari Felix, kemudian juga dari Carrasco di babak kedua, dari Griezmann dan Felix di babak pertama. Tapi pada akhirnya kita lihat Liverpool bisa meraih kemenangan setelah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hermoso, pemain Atletico Madrid, ke Jota. Dan lihatlah bagaimana Salah mengeksekusi penalti. Dia mengeksekusi penalti berhadapan dengan salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa saat ini, Jan Oblak, yang sulit sekali dijebol gawangnya. Tapi dia bisa mengecoh Jan Oblak dan membawa Liverpool meraih keunggulan dan sekaligus menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan yang memang berharga. Karena dengan kemenangan ini Liverpool untuk sementara berada di peringkat nomor 1 grup B, menjadi tim di grup B satu-satunya yang telah menang 3 kali berturut-turut. Dan Salah kita tahu dalam 9 pertandingan terakhir dia tampil untuk Liverpool di semua kompetisi selalu mencetak gol. Memang secara total gol di Champions League Salah belum banyak, belum mencapai 100, baru 60-an jika saya tidak salah. Tapi musim ini tampaknya adalah musim terbaik dari Salah. Karena dia begitu konsisten dalam urusan mencetak gol, dan taktik dari Klopp memang adalah untuk terus menyerang. Karena juga dengan banyak mencetak gol tentu Liverpool akan punya peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Jadi saya pikir peran Salah adalah sesuatu yang sangat penting bagi Liverpool nanti masuk ke pertengahan musim dan terutama di akhir musim, dan tentu kita harapkan bahwa Salah akan terus bisa konsisten. Jadi bagi saya kemenangan Liverpool dini hari tadi adalah berkat kerja keras, kecerdasan, dan juga kita lihat visi permainan dari Salah yang bisa membawa timnya meraih kemenangan di Spanyol. Padahal kita tahu Liverpool sangat sulit meraih kemenangan lawan klub-klub asal Spanyol, bermain di Spanyol. Bahkan kekalahan Liverpool terakhir dalam 20 pertandingan terakhir, kita tahu sebelum pertandingan lawan Atletico Madrid, Liverpool belum pernah kalah di semua kompetisi. Kapan kekalahan terakhirnya itu? Yaitu lawan Real Madrid di pertandingan Liga Champions musim lalu di babak perempat final. So well done. Saya masih ingat ketika Lionel Messi mau tidak mau harus meninggalkan Barcelona, ada begitu banyak orang yang menilai bahwa memang sudah saatnya Barcelona melepas Lionel Messi. Yang pertama, mereka menilai karena Messi sudah tidak muda lagi, karena perlu adanya regenerasi di Barcelona, karena Barcelona tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Lionel Messi. Betul, tidak ada yang salah dengan penilaian tersebut, tapi perlu juga kita pahami bahwa Barcelona dalam proses regenerasi. Tentu dibutuhkan sosok yang kuat di sana, yang bisa memberikan pengaruh yang positif. Bukan Busquets atau bukan Pique orangnya, tapi Lionel Messi. Dan terbukti di awal musim ini, Barcelona belum bisa meraih kemenangan di Liga Champions, tapi PSG sudah bisa meraih 2 kali kemenangan secara beruntun, dan dalam 2 kali kemenangan secara beruntun tersebut Lionel Messi mencetak gol. Dan kita bisa perhatikan bahwa Lionel Messi selalu bekerja keras dalam setiap pertandingan. Memang Messi belum mencetak gol di Ligue 1, tapi kan kita tahu bahwa misi dari PSG itu adalah untuk menjadi juara di Liga Champions. Jadi saya pikir as long as Lionel Messi itu terus mencetak gol di Liga Champions, maka ya bagi manajemen PSG itu sudah sesuatu yang sangat bagus, karena mereka ingin PSG itu sukses di Liga Champions. Di Ligue 1 memang mereka sudah sering menjadi juara. Di pertandingan dini hari tadi saya pikir jika Messi tidak bermain, saya tidak yakin PSG akan bisa meraih kemenangan. Apalagi Neymar juga tidak bisa bermain karena dikabarkan tidak 100% fit setelah sebelumnya dia membela Brazil di pertandingan internasional, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Dan sama seperti Liverpool, PSG itu punya masalah di pertahanan. Berkali-kali para pemain Leipzig itu bisa menerobos lini pertahanan PSG, tapi sama seperti Liverpool, PSG juga punya penjaga gawang yang bisa diandalkan di momen-momen yang krusial. Jika bukan Donnarumma, maka ada Keylor Navas yang bermain di pertandingan dini hari tadi. Dan kita bisa perhatikan bagaimana Lionel Messi itu berjuang mati-matian di atas lapangan. Memang gol pertama yang dicetak oleh Mbappe yang kita melihat bahwa umpan itu atau bola diberikan oleh Draxler. Tapi teman-teman coba melihat lagi tayangan ulang dari proses gol tersebut. Ada Lionel Messi yang sebelumnya merebut bola atau mengganggu Andre Silva agar bisa kehilangan kontrol bola. Kemudian bola tersebut dikuasain oleh Marquinhos dan dia memulai sebuah build up serangan, bola ke Draxler. Draxler memberikan bola ke Mbappe dan Mbappe bisa melakukan finishing yang sempurna. Bagaimana caranya Mbappe itu bisa mendapatkan free position? Ya karena memang kita lihat bahwa Mbappe tidak harus sering terlibat dalam proses menciptakan peluang atau juga dalam proses membangun serangan.
Karena sudah ada Lionel Messi juga. Jadi beban dari Mbappe saya pikir musim ini berkurang sangat jauh. Dan kita tahu bagaimana Leipzig ternyata bisa unggul ya setelah sebelumnya tertinggal, tapi karena ada Lionel Messi. Kita lihat bagaimana PSG bisa kembali menyamakan atau membalikkan keadaan dalam pertandingan ini. Kita lihat bagaimana kerjasama antara Mbappe dan juga Messi membuahkan gol kedua bagi PSG di pertandingan ini. Dan sebetulnya bisa saja tuh Messi merebut bola dari Mbappe kan? Ketika memang kita lihat ada pressure yang diberikan oleh pemain PSG ke pemain Leipzig sehingga pemain Leipzig tersebut kehilangan kontrol bola. Tapi Messi melepas bola tersebut untuk Mbappe dan Mbappe juga bisa memberikan umpan kepada Messi seperti yang dia lakukan di match lawan Manchester City. Messi shooting memang bisa di-save oleh penjaga gawang Leipzig Gulaschi, terkena tiang, tapi kita lihat bagaimana reaksi dari Messi begitu cepat padahal kita tahu dia sudah tidak muda lagi, usianya 34 tahun. Dia bisa lebih cepat bergerak daripada pemain bertahan Leipzig yaitu si Makan yang usianya masih 21 tahun. Dan dia bisa mencetak gol kedua bagi PSG di pertandingan ini menyamakan kedudukan. PSG tentu ingin meraih kemenangan. Caranya adalah untuk terus melibatkan Messi dan Mbappe. Dan kita lihat bagaimana Mbappe yang membangun sebuah serangan dilanggar dan kemudian Mbappe saya melihat di tayangan ulang memberikan petunjuk kepada Messi agar Messi yang mengambil penalti tersebut. Kita lihat luar biasa kan Mbappe. Dia tahu bahwa Messi adalah pemain yang memang akan bisa menyelesaikan tugasnya di momen-momen yang krusial dan juga momen-momen yang kritis seperti pada saat PSG mendapatkan penalti tersebut. Karena jika PSG tidak bisa mengkonversikan penalti tersebut, ya tentu PSG tidak akan bisa mengambil alih keunggulan dalam pertandingan tersebut. Dan ternyata Messi bisa mencetak gol yang indah dari tendangan penalti. Sama seperti Salah, Messi juga bisa mengecoh penjaga gawang Leipzig yaitu Gulaschi, tapi Messi melakukan eksekusi yang lebih brilian lagi yaitu tendangan Panenka. Luar biasa. Setelah itu apa yang terjadi? Ya tentu PSG tidak puas hanya dengan keunggulan 3-2. Mereka menyerang terus, Hakimi dilanggar. Seharusnya Messi yang mengambil tendangan penalti itu. Tapi kan dia tidak mau. Justru Mbappe yang diberikan kesempatan. Ya karena memang sudah memasuki masa injury time. Ya mungkin jika Mbappe gagal, ya tentu PSG juga akanlah keluar sebagai pemenang. Tapi poinnya kan bukan itu. Poinnya adalah Messi tidak egois. Ya catat, Messi tidak egois. Dia melepaskan penalti tersebut agar Mbappe yang bisa mengambil penalti tersebut. Ternyata Mbappe miss penalti tersebut, tetapi kita lihat di akhir pertandingan para pemain tetap bahagia dengan hasil akhir kemenangan 3-2 lawan Leipzig dan tentunya manajemen PSG juga saya pikir puas dengan kinerja dua pemain di depan yaitu Mbappe dan juga Lionel Messi. Dan Messi telah mencetak 123 gol jika saya tidak salah di UEFA Champions League, memang masih jauh dari Cristiano Ronaldo. Tapi Messi masih muda atau lebih muda daripada Cristiano Ronaldo beberapa tahun. Ya, jadi artinya masih ada peluang bagi Messi juga untuk mengejar total gol dari Cristiano Ronaldo. Tidak ada yang mustahil teman-teman di dunia sepak bola. Dan juga tidak ada yang pasti. Jadi belum tentu juga Ronaldo yang akan terus memegang rekor tersebut. So saya pikir ini adalah kemenangan yang luar biasa. Bukan saja bagi PSG tapi juga bagi Messi. Karena dia juga bisa membungkam orang-orang yang mengkritiknya sebelumnya. Bahwa dia sudah habis. Dia juga sebelumnya membawa Argentina menjadi juara Copa America. Dia juga sebelumnya mencetak gol demi gol di pertandingan internasional bersama Argentina di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Jadi bagi saya, pertandingan dini hari tadi, Salah dan juga Messi dua-duanya menggila dan bisa membawa masing-masing tim yang mereka bela dengan kemenangan dengan skor yang sama yaitu 3-2. Saya akan menunggu lagi bagaimana sepak terjang dari Salah dan juga Messi yang saya perkirakan akan menjadi calon kuat untuk memenangi gelar atau penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Kita tunggu saja nanti ya. No hate, only football. Salam sepak bola.